Pada kali ini saya akan kita sama-sama belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 8 dan juga sistem operasi Linux, yang dimana pada kali ini saya akan menginstal sistem operasi Linux Ubuntu. Sebelumnya nih, pada kali ini saya akan menginstal sistem operasi menggunakan aplikasi VirtualBox, yang dimana seperti yang kita lihat, yang dimana salah satu fungsi dari VirtualBox ini merupakan ibaratnya itu sebuah komputer di dalam komputer fisik. Jadi kita bisa menginstal sistem operasi yang ingin kita install di VirtualBox sebelum sistem operasi itu kita install di komputer fisik kita. Oke, itu merupakan salah satu dari tujuan atau salah satu dari fungsi VirtualBox Machine. Dan beginilah tampilan dari VirtualBox Machine. Teman-teman juga bisa mendownloadnya di aplikasi Google Chrome. Teman-teman ketik aja VirtualBox di aplikasi Google, dan di sini akan diberikan pilihan versi VirtualBox-nya. Oke. Sebelumnya saya juga telah mendownload software sistem operasi Windows 8 di Microsoft dan juga software sistem operasi Linux melalui sistem operasi Ubuntu. Oke. Selanjutnya saya akan menerangkan apa sih itu sistem operasi. Nah, sistem operasi itu merupakan salah satu perangkat lunak yang dimana menjadi penghubung antara perangkat lunak atau software dengan perangkat keras. Yang dimana sistem operasi itu juga salah satu fungsinya itu adalah manajemen proses, manajemen file, manajemen keamanan atau proteksi keamanan dan lain sebagainya yang terdapat dalam software itu sendiri. Yang di sini adalah tanda tambah. Tanda tambah ini digunakan ketika kita ingin menambahkan sistem operasi yang telah ada ke dalam VirtualBox Machine. Terus di sini adalah tanda new atau baru. Di sini kita bisa membuat sistem operasi dan kita bisa memasukkannya ke dalam virtual machine. Dan di sini adalah export, yang dimana kita bisa mengekspor sistem operasi atau aplikasi-aplikasi lain di VirtualBox ke VirtualBox lainnya menggunakan import. Nah, import ini seperti menangkap dari ekspor. Artinya import ini menangkap sistem operasi dan memasukkannya ke dalam VirtualBox Machine. Dan di sini juga ada beberapa pengaturan, dimulai dari general, input, update, bahasa, display, network, attention, dan proxy. Dan di sini diterangkan di mana kita akan menyimpan sebuah software kita. Di sini saya menyimpannya di folder C, user HP VirtualBox Machine. Nah, tanpa basa-basi, mari kita mencoba menginstal sistem operasi Windows 8. Pertama klik new, terus kita buat namanya Windows 8. Terus di sini kita pilih pilihan penyimpanan, kita simpan di folder C, klik Microsoft Windows karena kita akan menginstal Windows, dan klik di sini Windows 8.1 32 bit dan lanjut. Nah, di sini adalah pilihan dari memorinya. Usahakan pilihan memori ini sesuai dengan yang di atas ini. Oke, selanjutnya next. Dan selanjutnya akan diberi pilihan. Kita klik aja create a virtual hard disk now. Ini kita klik yang di atas, yaitu adalah VirtualBox disk image. Terus kita klik next. Terus di sini akan diberi pilihan di dynamical allocation atau fixed size, yang dimana pada pilihan yang pertama itu misalnya gini, penyimpanan kita itu berjumlah 10 GB. Jadi 10 GB itu tidak langsung dihabiskan pada penyimpanan, artinya akan dihabiskan secara bertahap.
Berbeda lagi dengan flash drive, yang dimana flash drive ini langsung dihabiskan 10 GB untuk penyimpanan. Jadi bagusnya kita gunakan yang atas, terus klik next, terus di sini kita pilih 40 GB penyimpanan, next, create, oke, save, sudah jadi. Nah, selanjutnya bagaimana kita memasukkan software yang kita download tadi di dalam VirtualBox Machine ini, yaitu dengan klik setting. Di sini akan diterangkan beberapa fitur, mulai dari basic, advanced, description, dan lain sebagainya. Terus di sini adalah sistem, yang dimana pada motherboard ini kita hanya menggunakan optical dan hard disk. Selanjutnya penyimpanan ini harus sesuai dengan penyimpanan awal tadi. Terus prosesor, di sini prosesornya saya pilih 2, karena itu tergantung bagaimana cepat atau lambatnya kita saat menginstal. Oke, lanjut ke display. Pada video memori ini kita geser aja ke kanan, terus ada remote display, ada juga ada recording. Selanjutnya adalah store, yang dimana di sini ada seperti lambang kaset kosong, yang dimana disinilah kita memasukkan software yang kita download tadi. Oke, klik ini, terus klik close this file. Oke, loading. Oke, dan kita cari softwarenya mana ya? Oke, sistem operasi Windows 8 Pro. Oke, klik open dan klik left CD. Oke, dan selanjutnya itu akan diberi, dan di sebelah kiri ini merupakan beberapa pengaturan yang dimana teman-teman juga bisa menggunakannya untuk men-setting dan juga men-setting sesuai keinginan teman-teman. Dan ini network ini kita pilih yang paling atas. Oke, lanjut, tekan oke, sip. Selanjutnya kita klik start. Perlu teman-teman ketahui nih, sistem operasi itu ada beberapa jenis. Salah satunya adalah Windows dan juga Linux. Dan juga seperti HP. Kalau HP itu ada namanya Android dan juga iOS. Kalau di PC atau laptop itu ada namanya Windows dan juga Linux. Pada Windows itu pada saat ini ada yang terbaru itu Windows 11, akan tetapi pada saat ini kita hanya menginstal Windows 8. Terus pada aplikasi Linux kita nanti akan menginstal sistem operasi Ubuntu. Oke, telah terlihat di sini. Selanjutnya kita pilih zona waktunya Indonesia. Kalau bahasanya tetap bahasa Inggris saja. Terus klik next dan install now. Selanjutnya ini kita centang dan klik next. Dan ini kita klik install Windows. Terus di sini telah tercantum penyimpanan yang kita gunakan pada sistem operasi Windows yang kita gunakan di VirtualBox Machine, itu 40 GB. Terus kita klik next dan kita tunggu lagi.
kita klik aja, klik local akun, kita tulis nama Zaki, password, baiklah teman-teman. Akhirnya akhirnya kita berhasil menginstal sistem operasi Windows 8 dan beginilah tampilan dari sistem operasi Windows 8 tersebut. Bisa kita geser di sini. Oke, sip. Dan ini adalah tampilan desktopnya. Tampilan desktop dari Windows 8. Kembali lagi bersama saya Zaki. Nah teman-teman, setelah kita menginstal Windows 8, nah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menginstal sistem operasi Linux yaitu Ubuntu dengan menggunakan VirtualBox seperti biasa. Dan mohon maaf nih, kameranya cukup blur dikarenakan laptop yang saya pakai untuk merekam itu sedang bermasalah, jadi saya menggunakan laptop teman saya. Oke, seperti biasa untuk menginstal sistem operasi kita menggunakan VirtualBox Machine, yang dimana VirtualBox Machine ini bertujuan untuk sebagai sebagai komputer di dalam komputer fisik kita. Artinya teman-teman bisa menginstal sistem operasi ke dalam VirtualBox ini sebelum teman-teman menginstalnya ke laptop teman-teman sendiri. Oke, di sini ada beberapa fitur, yaitu tambah. Ini teman-teman bisa menambahkan aplikasi ataupun sistem operasi. Di sini bisa kita buat new, export, import, dan beberapa pengaturan. Di sini ekspor, teman-teman bisa mengekspor sistem operasi yang teman-teman buat, dan juga teman-teman juga bisa mengimportnya ke dalam virtual machine ini, sistem operasi tersebut. Dan di sini ada beberapa pengaturan seperti biasa, ada general, input, update, bahasa, display, dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi, sebelumnya nih teman-teman, selain VirtualBox yang teman-teman download, teman-teman juga harus mendownload nih software ISO dari Ubuntu itu sendiri, yang dimana di sini saya telah mendownload softwarenya terlebih dahulu di sini. Oke, pada kali ini saya memakai software Ubuntu 20.04. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita coba. Yang pertama adalah klik new. Selanjutnya teman-teman tulis nama sistem operasinya, yaitu kita menggunakan Ubuntu. Di sini kita letakkan di folder C, tipe Linux, dan versi Ubuntu 64-bit, dan klik next. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan memori 1883, tergantung
kapasitas memori laptop teman-teman. Di sini create. Oke, next. Di sini ada seperti biasa ada dua pilihan. Pilihan pertama itu adalah penyimpanan teman-teman akan dipotong secara bertahap, sedangkan pilihan kedua penyimpanan teman-teman akan dipotong secara maksimal atau secara langsung. Jadi untuk saya sarankan kita gunakan yang pilihan pertama. Oke, next, dan ini kita buat 60 GB dan create. Save. Selanjutnya kita masukkan ISO yang kita download tadi, software Ubuntu tadi, ke dalam VirtualBox dengan cara klik setting. Setelah itu ada beberapa pengaturan, kita klik general dan kita arahkan ke advanced dan kita geser ke bidireksional dan ini juga bidireksional, dan di sini kita simpan di folder C. Di sini namanya Ubuntu, tipe Linux, versi Ubuntu 64-bit. Di sini juga ada sistem. Di mana di sistem ini floppy tidak kita gunakan. Oke, lanjut ke prosesor, kita gunakan yang kedua. Oke, sip. Di video memori kita geser aja ke kanan. 128 MB. Oke, di stranger inilah teman-teman masukkan software yang kita download tadi. Oke, klik yang lambang kaset seperti lambang kaset. Jadi klik ini, terus choose edit file dan masukkan Ubuntu tadi, ISO Ubuntu yang kita download, dan klik open. Sip. Selanjutnya pada audio kita enable audio input, dan pada NAT pada jaringan kita gunakan atas. Oke. Teman-teman juga bisa men-setting sesuai keinginan teman-teman seperti serial ports, USB, dan lain sebagainya. Setelah itu klik OK. Setelah itu langkah selanjutnya itu teman-teman start. Dan kita tunggu. Selanjutnya kita klik Ubuntu dan start. Baik teman-teman, jadi setelah loading sangat panjang, beginilah tampilan awal setelah kita menginstal sistem operasi Linux. Setelah itu kita klik install. Dan kita pilih bahasa Inggris ya. Kita tunggu. Setelah itu kita pilih keyboardnya bahasa Inggris dan Inggris keduanya, dan klik new. Dan klik normal installation dan klik new. Pilih paling atas dan klik install now. Dan klik continue. Di sini kita pilih negara Indonesia, kita negara tercinta.
Baiklah teman-teman, dan beginilah tampilan tampilan home dari sistem operasi Linux Ubuntu yang kita download. Ini kita semuanya next, next, lagi next, dan down. Oke sih. Terima kasih teman-teman. Jadi begitulah langkah-langkah cara kita menginstal sistem operasi pada komputer kita atau pada laptop kita. Jadi kesimpulannya adalah sistem operasi itu merupakan salah satu perangkat lunak yang mengatur atau yang manajemen atau menjadi penghubung antara perangkat lunak yang sangat jelas dan perangkat keras. Oke, pada sistem operasi itu ada beberapa jenis, salah satunya itu adalah Windows, Linux, Ubuntu, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Semangat untuk kamu yang masih berproses, untuk kamu yang masih berjuang. Aku tahu tiap manusia pasti ingin menjadi sosok yang kuat. Tapi tak apa, tahu hari ini bukan berarti tak rapuh, bukan? Oh iya,